Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada hari ini firman Tuhan dan saya beri judul ragu-ragu tapi diutus. Katakan ragu-ragu. Ya, saya percaya bahwa kita semua pernah ngalamin ragu-ragu, apalagi di Jakarta. Hari ini saya ragu-ragu masuk ke sini. Lewat mana ya? Gitu. Ditutup jalannya, muter lagi. Ragu-ragu. Padahal saya biasa dulu masuk sini dari pintu 1. Tapi saya ragu. Kok kayaknya nggak bisa masuk begitu. Sering kali kita datang di Jakarta ini seperti labirin begitu ya. Kita masuk kayak lorong itu kayak gimana. Ada tekanan-tekanan yang datang dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Apakah Tuhan sungguh-sungguh menolong saya? Apakah Tuhan sungguh hidup dalam hidup saya? Berapa di antara saudara yang pernah meragukan iman saudara? Nggak ada ya? Wah luar biasa saudara ini semuanya. Haleluya. Coba angkat tangan yang ragu, yang pernah ragu. Haleluya. Oke, good. Berarti saudara sini semua normal. Haleluya. Kalau nggak ragu berarti saya mesti belajar berguru sama saudara. Setiap kita pasti pernah mengalami keraguan. Tapi apakah keraguan itu sesuatu yang kemudian Tuhan nistakan kita dengan keraguan itu? Mari kita lihat satu penggalan kisah Paskah. Dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Boleh kita baca bersama-sama ya. Tetapi Thomas yang disebut Didimus, salah seorang dari ke-12 murid itu, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus ada lagi di dalam rumah itu dan Thomas ada bersama mereka. Walaupun pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku dan taruhlah tanganmu di sini pada lambungku. Jangan tidak percaya, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Thomas kepadanya, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tema daripada perikop ini adalah meskipun keraguan mungkin muncul, Yesus menjumpai kita dalam keraguan kita. Lalu dia memanggil kita untuk kita percaya dan mengutus kita menjadi saksi bagi terangnya. Ini luar biasa, ini tema proposisi daripada perikop ini. Meskipun ada keraguan, tetapi Yesus menjumpai kita di tengah-tengah keraguan kita itu. Lalu memanggil kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita supaya kita beriman. Dan kemudian mempercayakan berita yang luar biasa untuk bersaksi tentang kebangkitannya. Konteksnya daripada perikop ini kalau kita baca di atasnya. Ini malam Paskah, jadi hari Minggu, hari pertama itu kan hari Minggu. Setelah dia bertemu dengan Maryam atau Maria Magdalena, malamnya itu Yesus menembus rumah kontrakan murid-murid. Gak jauh dari Yerusalem. Mereka ngumpet, siapa yang mau menyamakan dirinya dengan teroris? Siapa yang mau menyamakan dirinya dengan orang terkutuk, orang yang disalib? Siapa yang mau? Gak ada yang mau. Semua ngumpet. Kecuali Yohanes dan para wanita yang bersedia membayar harganya itu. Dan kemudian di tengah-tengah mereka sedang mengalami disappointment, disillusion, desperation. Mereka kecewa, mereka bingung, mereka merasa aduh di mana Tuhan? Kok Tuhan kita hilang? Di tengah-tengah itu mereka kaget karena Yesus menembus rumah yang terkunci rapat itu. Yesus tidak nunggu mereka datang kepada dia. Tapi dia datang di tengah-tengah keraguan-raguan. Di tengah-tengah kebingungan kita. Di tengah-tengah kita sedang mengalami patah semangat.
Tuhan datang, itu kabar baiknya. Amin saudara. Di tengah-tengah kita nggak tahu mau ngomong apa, nggak tahu mau bilang apa, nggak tahu mau bikin apa. Di situ Tuhan datang. Di tengah-tengah kita sedang membangun tembok dan mengatakan aku nggak mau ke gereja lagi. Udah capek dengan orang Kristen, gue udah kecewa sama mereka. Di tengah-tengah kita sedang membangun benteng itu, Tuhan masuk kepada kita. Tuhan datang dan mengatakan, damai sejahtera bagimu. Kalau saya waktu baca ini, saya bilang, luar biasa nih Tuhan ya ngomongnya. Kalau saya mungkin bilang, kurang ajar ini kalian jemaat The Connection ini. Di mana kalian waktu aku disalib? Pada lari semua, pada 3,5 tahun, gue invest hidup gue kepada kalian, bla 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 bla. Bisa nggak? Kebanyakan itu yang menjadi kenyataan. Tapi Bapak Ibu, Yesus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Jadi murid-murid itu datang dan Yesus datang kepada mereka. Tetapi hari ke-8, si Thomas itu tidak ada pada waktu hari pertama Yesus bangkit. Jadi ketika dia mengatakan, murid-murid berkata, kami telah melihat Tuhan. Thomas bilang, so what? Gue gak lihat kok. Gue gak percaya. Nah saudara-saudara, yang pertama kita melihat ini. Menghadapi ketidakpastian itu dengan keberanian. Di dalam ayat 24 dan 25, kisah ini dimulai dengan satu kata kerja, berkata. Katakan sama-sama, berkata. Berkata. Yaitu apa perkataannya? Murid-murid berkata kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Ini pernyataan yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta nyata, bukan halusinasi, bukan cerita kosong, bukan legenda. Itu fakta nyata. Yesus bangkit. Kalau kita bicara iman, tidak mungkin tanpa terkait dengan perkataan. Orang percaya atau orang jadi tidak percaya itu akan tergantung dari mulutnya. Mereka berkata, kami telah melihat Tuhan. Thomas menjawab. Berkata juga kan? Thomas berkata, sebelum aku melihat Tuhan. Sebelum aku melihat bekas paku. Sebelum aku melihat bekas lubang yang ada di lambungnya. Saudara lihat? Iman berkata. Ketidakpercayaan juga berkata. Siapa yang saudara mau dengar? Yesaya berkata, laporan siapa yang akan kamu dengar? Whose report that you believe? Karena seluruh dunia ini terus melepaskan perkataan-perkataan kepada kita. Apa yang akan kita terima? Siapa yang kita akan terima? Saudara-saudara, dikatakan sekali-kali aku tidak percaya. Ini seperti kayak sebuah pengakuan iman gitu loh. Aku gak akan percaya kalau aku gak tusukkan tanganku langsung. Dan di sini iman berbentuk negatif. Aku tidak akan percaya. Ini memperlihatkan apa? Memperlihatkan sebuah skepticism. Kecurigaan, ketidakpercayaan, pesimistik. Kalau di dalam kisah murid-murid, Thomas itu selalu dianggap sebagai apa? Thomas si peragu. Dia ini skeptik, dia ini ragu, dia ini gak percaya. Pertanyaannya, salah gak kita ragu? Apakah ragu itu dosa? Kalau kita bilang langsung berdosa, selesai kita. Gak usah jadi orang Kristen kalau gitu deh. Berarti Tuhan gak membuat ruang kepada kita untuk bertanya. Nah saya katakan kepada saudara, di Indonesia ini, kita ini cuman levelnya, cuman level menghafal kan. Ya 2 variabel. Kalau 5 kali 5 harus 25. Gitu kan. Betul ya? Indonesia itu jago menghafalkan hafalan. 5 kali 5, 25, 3 kali 6, 18, terus hafal. Pertanyaannya bukan itu Bapak Ibu. Pertanyaannya gini, kenapa 3 kali 8, 24? Enggak 25. Bisa enggak buktiin kenapa? 5 kali 5, 25, bukan 26. Kalau saudara bilang, ya kayak gitu dari sononya. Selesai kita. Selesai kita langsung. Enggak akan ada, makanya enggak akan ada penemuan baru. Kalau kita bilang udah dari sononya kayak gitu. Nah nanti ribut nih, nah ini ke bawah sama suami istri. Kalau ribut dia bilang gini, pokoknya. Nah udah kata pokoknya udah harga mati kan.
Udah kayak NKRI saudara, harga mati. Pokoknya, pokoknya ada nggak ruang diskusi? Nggak ada. Close the door. Nggak ada lagi. Bapak Ibu, kita ini di Jakarta, apalagi di kalangan mungkin karismatik, Pantai Kosta, ketika kita mulai meragukan iman kita langsung dicap, lu sesat lu. Wah lu udah hampir murtad ya, lu kayaknya udah di pinggir jurang nih. Padahal ternyata keraguan-raguan adalah sebuah langkah jujur untuk bertumbuh menuju iman. Kenapa? Ada ilmu baru berkembang. Karena peneliti sekarang mempertanyakan keabsahan daripada penelitian sebelumnya kan. Emang benar nih semuanya begitu teorinya? Coba aku uji lah. Akan begitu kan? Kita uji nih teorinya. Jadilah skripsi. Lalu nanti udah disertasi, udah di teorinya nih. Nah orang dokter bilang gini, emang teori itu udah pasti benar. Coba tak kulik. Oh ternyata enggak semua benar. Mesti ditambah ini dan itu. Kenapa? Karena kita mulai dengan inquiry mind. Pikiran yang bertanya dengan mulai apa? Meragukan dulu. Kalau enggak ada sikap itu, tidak ada ilmu yang baru. Semua kita akan tinggal di zaman dulu dan kuno dan sudah selesai karena itu adalah aturan nenek moyang. Bisa gak kita menggugatnya? Keberanian kita menggugat menghasilkan sesuatu yang baru. Nah sebenarnya Thomas itu sama. Dia mulai dengan berkata, aku belum tentu percaya. Nah Charles Spurgeon bilang begini, iman yang tidak pernah diuji adalah iman yang tidak bisa dipercaya. Kekristenan itu gampang, ditaruh aja diuji. Silakan kamu uji. Kita nggak bilang gini, ini nggak boleh dipertanyakan, ini dogma mati. Wah salah kita, habis kita. Kekristenan nggak seperti itu, nggak dogma mati. Mau kamu uji, silakan. Kamu mau uji lewat teori macam-macam, silakan. Betulkah Allah itu ada? Betulkah Yesus bangkit? Uji saja. Uji lewat sejarah, uji lewat filsafat, uji lewat segala macam cara, silakan. Apakah Alkitab kita bohong atau tidak? Gampang kok, silakan diuji. Itu loh, iman yang bisa diuji itu iman yang bisa dipercaya. Yesus itu bisa diuji enggak? Ya. Thomas itu yang membuktikan, dia bilang gini, aku mau coba cucukkan, betul enggak? Tanganku masuk. Nah, pergelangan tuh di sini ya. Nggak mungkin di sini. Kalau di sini pecah kalau dipaku. Nggak ada yang nahan. Kalau di sini kan ada dua tulang kita tuh. Jadi tengah-tengah ini kosong. Makanya dipaku di sini dia. Gitu. Paku di sini. Sama di sini. Di lambung. Dia bilang, coba aja masukin tanganmu nanti. Jadi pertama kita mesti tahu ini. Kalau kita ragu, jangan takut untuk menjadi ragu. Amin. Katakan kepada orang samping saudara, jangan takut untuk menjadi ragu. Orang tua, ajar anak-anakmu untuk bertanya dengan baik. Jangan takut ketika anakmu bertanya yang aneh-aneh. Karena itu membuat mereka berarti mulai berpikir dan mulai bertanya untuk kemudian menemukan Tuhan. Kalau sudah dibilang, gak usah tanya-tanya, nanti aja kamu percaya. Aduh, nanti di sekolah lebih gila lagi. Kalau mereka ketemu sama guru, sama dosen yang lebih meyakinkan tipuannya, anak kita nyasar. Lebih baik dia bertanya di depan kita dan kita akan cari tahu jawabannya supaya menuntun dia kepada Tuhan. Tapi kalau kita udah tutup semua ruang diskusi, gak boleh, harus yang ini percaya. Maka ketika dia di luar sana, lebih ada yang lebih meyakinkan, yang mau mendengar dia. Ingat ya Bapak Ibu, anak-anak kita sedang tumbuh di sebuah dunia yang tidak ada kebenaran absolut buat mereka lagi. Postmodern, post-truth. Gak ada lagi kebenaran yang absolut, semuanya relatif. Sehingga ketika mereka ada dosen yang mempertanyakan itu di kampus, di ruang pengajaran, anak-anak kita bingung. Lalu dia datang sama kita, lalu kita kasih harga mati.
maka mereka akan makin lebih bingung lagi. Didiklah anakmu untuk berani bertanya. Amin. Beda mempertanyakan otoritas dengan bertanya. Kalau mempertanyakan berarti kamu berontak. Tapi kalau mau bertanya boleh nggak? Ya boleh saja. Jadi jangan takut untuk menjadi ragu. Selama keraguan itu menuntun kamu untuk mencari Tuhan. Yang kedua, memanggil kita untuk berubah keraguan itu menjadi iman. Di dalam ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan 8 hari kemudian. Jadi berarti hari Senin, minggu berikutnya. Yesus muncul kembali. Nah, dia pakai lagi kata itu yang sama. Dia berkata, damai sejahtera bagimu. Di tengah ketidakpercayaan Thomas, kali itu Thomas sudah datang tuh. Yesus datang berkata, damai sejahtera bagimu. Kembali saudara lihat, ketidakpercayaan dilawan dengan salam, janji, peneguhan akan kedamaian di tengah-tengah ketidakpastian. Lalu Yesus langsung bicara sama Thomas, Thomas, kamu tuh gak percaya ya? It's okay kok. Coba sekarang taruh tanganmu sini. Tunjukkan. Taruh jarimu. Dan jangan tidak percaya lagi. Lihat, Yesus gak takut kok kita tanya yang aneh-aneh. Yesus gak takut, dia gak terancam. Surga gak goncang ketika saudara bertanya pertanyaan yang aneh sama Tuhan. Gak goncang dia. Karena dia maha tahu, dia maha hikmat. Dia akan menjawab segala pertanyaan kita. Banyak kali dalam pelayanan saya juga ragu dengan firman yang saya baca. Bukan karena saya meragukan Tuhan, enggak. Karena saya bilang, kok kayak gini ya ayat ini ya? Kenapa kayak gini? Kok di sebelah sananya ayatnya bilang begini, kok di sini ayatnya bilang begini? Kenapa ya? Saudara, it's okay. Nah tetapi Yesus mengatakan, ketika kamu bertemu dengan saya dan mulai percaya, Yesus berkata begini, Thomas, sekarang jangan tidak percaya lagi ya. Itu perintah, jangan tidak percaya lagi. Jadi begini, kalau engkau ragu, tanya sama Tuhan. Bergumul, Alkitab bilang gini, marilah kita berperkara. Ayo, lu bertanya apa? Ayo silakan, ayo kita berperkara, kata Tuhan. Bukan cari perkara, beda ya. Berperkara dengan cari perkara beda. Berperkara itu let's reason together. Nah itu katanya aslinya kan let's reason. Ayo, kamu punya pikiran apa? Kamu punya argumen apa tentang saya? Saya akan jawab. Tetapi setelah kamu menerima jawaban Tuhan, ini sikap kita. Aku percaya. Aku percaya. Berani untuk mengubah ketidakpercayaanmu menjadi langkah iman. Bapak Ibu, kabar baiknya adalah ini. Tuhan tidak menghukum kita karena keraguan-raguan. Tapi Tuhan akan menjumpai kita dengan kasih-Nya untuk memanggil kita percaya kepadanya. John Stott mengatakan begini, ini menarik. John Stott bilang, Yesus itu tidak pernah menolak hati yang mencari kebenaran. Sekalipun cara mencarinya itu mulai dengan keraguan-raguan atau bahkan penuh dengan keraguan-raguan. It's okay. Makanya kalau di dalam iman, oke ini nanti kapan-kapan saya jelasin. Tetapi iman itu begini, dimulai dengan apa? Namanya notitia, pengetahuan dulu. Tahu firman dulu. Tapi firman yang ini kalau kamu tahu juga nggak membuat apa-apa itu. Sampai kamu maju ke berikutnya. Pengetahuanmu harus menuntun kamu kepada kesepakatan dengan Tuhan. Asensus namanya. Aku setuju. Di dalam bahasa Alkitab, aku mengaku. Aku sepakat dengan apa yang aku baru tahu tadi. Asensus. Tapi apakah ini menyelamatkan? Belum. Sampai yang ketiga. Aku mengakatkan fidusia. Kayaknya mengikatkan diri kepada apa yang saya sepakati. Saya sepakat kredit rumah 15 tahun dengan harga 15 juta setiap bulan saya mesti bayar. Itu kan? Itu namanya kita akatkan.
Setuju? Oke, setuju, sekarang tanda tangan. Untuk itu kamu akan bayar asuransi dalam bentuk fidusia. Bapak Ibu, iman kayak gitu. Tahu, sepakat, mengakatkan diri. Nggak apa-apa ragu-ragu pertama, makanya ada kebenaran. Kebenaran kamu sepakat sekarang, terima. Dari terima, terjunkan dirimu. Terjunkan dirimu, akatkan dirimu. Nah yang terakhir saudara, keraguan-raguan diubah menjadi utusan. Ayat 28 dan 29, kembali lagi. Kata yang sama, yaitu kata berkata. Kali ini Thomas yang mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Wow. Dia bukan cuma setuju, bukan cuma logikanya sudah dijawab Tuhan. Kali ini dia bilang gini, sekarang aku akan membuang diriku kepada Engkau Tuhan. Aku akan menerjunkan hidupku hanya kepada Tuhan dan tidak ada yang lain. Aku memberi hidupku 100% kepada Engkau. Lalu Tuhan mengatakan, Thomas, kamu percaya karena kamu sudah melihat. Nah kali ini dia berubah. Perhatikan. Kali ini dia berubah, dia nggak lagi ngomong sama Thomas. Dia ngomong sama semua orang. Dia katakan gini, berbahagialah mereka yang walaupun tidak melihat tapi percaya. Yaitu kita semua di sini. Amin. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Saudara, Thomas menerima panggilan Allah. Thomas sekarang perkatakan, sampaikanlah berita ini, aku mengutus kamu kepada seluruh dunia. Dan singkat cerita, Thomas itu gak banyak diceritakan di Alkitab. Tetapi saudara, setelah 40 hari, Yesus naik ke sorga, lalu mereka duduk tunggu 10 hari di Yerusalem, penuh dengan Roh Kudus. Mereka mulai mengalami kegerakan, wah kuasa Allah. Dari 3.000 jadi 5.000 jadi 7.000 jadi setengah wilayah Yerusalem itu bertobat, terima Yesus, percaya Yesus. Kalau cuma segitu aja Thomas enak-enak aja, sekarang gua khotbah, sekarang gua udah punya jabatan, sekarang gua jadi rasul, oh banyak kerjaan, gereja bertumbuh, oh duit banyak masuk. Enggak. Karena dia ingat apa yang Tuhan katakan kepada dia, pergi kamu Thomas, aku mengutus kamu, pergi beritakan peristiwa kebangkitan ini, beritakan. Dan apa yang terjadi saudara? Thomas pergi meninggalkan semua jabatan yang luar biasa itu. Dia menyusuri Persia, lalu kemudian berakhir di India. Lalu kemudian gelombang kedua maju lagi. Kali ini sampai ke satu pulau antara Sibolga dengan Nias, namanya Pulau Natal. Yang tahu Pulau Natal itu pulau kecil. Kenapa disebut Natal? Karena itu adalah orang Kristen pertama masuk ke sana, mendirikan mezbah. Dan mezbahnya masih ada sampai sekarang. Itu kekristenan pertama masuk ke Nusantara. Siapa yang bawa? Murid-murid Thomas. Thomas nggak tulis surat pastoral, tidak dicatat di dalam perjanjian baru, tidak ada Injil yang dia tulis, tapi Thomas mengerti bahwa setelah dia menerima Yesus, setelah dia percaya sungguh-sungguh, dia mengakatkan diri kepada panggilan Allah dalam hidupnya. Dia setia terus memberitakan Injil, terus menjadi utusan, terus menerima otoritas Allah itu, terus memberitakan Injil, sampai akhirnya kalau hari ini kita ada, saya percaya bahwa itu juga adalah andil dari orang-orang yang ada, yang datang dari keturunan orang-orang ini. Karena di Goa, itu adalah kalau saudara naik pesawat dari Jakarta menuju Eropa lewat Timur Tengah, maka saudara pasti lewat Pulau Goa. Karena itu adalah pulau resupply, pulau untuk supply kapal-kapal yang dari Eropa turun untuk mau turun ke Asia. Harus lewat Goa, nggak mungkin enggak. Dan kekristenan misionaris sampai di Goa. Dari Goa dia turun ke bawah. Saverius, misionaris Belanda, misionaris Portugis, misionaris Spanyol, semua lewat situ untuk turun ke Asia. Thomas
menanam landasan bagi Injil. Orang yang sebelumnya tidak percaya sama sekali. Skeptik. Curiga dengan Tuhan. Tidak mau percaya. It's good. Saudara pakai logika mau percaya sama Tuhan. Good. Gak apa-apa, Tuhan gak marah. Tapi setelah Tuhan membuktikan bahwa dia benar dan dia hidup. Maka tidak ada lagi keraguan. Engkau percaya dan engkau mengakatkan diri untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Amin saudara. Carson mengatakan, iman sejati tidak hanya menerima Kristus. Tapi juga membagikan Kristus kepada dunia ini. Hari ini berbahagia saudara yang percaya walau tidak melihat. Tapi setelah kita percaya, ayo kita bawa berita Injil kepada setiap orang atas apa yang kita yakini ini. Nanti kadang waktu saudara memberitakan Injil ada keraguan-raguan, ada orang yang menantang, betulkah Tuhanmu itu benar? Jangan menyerah ketika engkau berhadapan dengan pertanyaan yang meragukan. Kembali kepada firman, tanya Tuhan dan biarkan setelah itu Tuhan menjawab keraguan-raguanmu dan dengan confidence kau beritakan lagi Injil itu kepada banyak orang sehingga Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Tuhan kami bersyukur, terima kasih. Kami yang tidak percaya ini Tuhan, tolonglah kami pada hari ini. Tolonglah kami yang tidak percaya ini. Tolonglah bila iman kami sedang tergerus. Bila iman kami sedang merosot Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak marah kepada kami. Engkau tidak menghukum kami Tuhan. Tapi Engkau datang dengan kasih-Mu. Engkau datang memberikan kepada kami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Dan Tuhan, setelah kami mau percaya dan menerima, tolonglah kami untuk terus komit menjadi utusan atas berita firman-Mu. Berita Injil yang tidak berubah itu. Berita Injil yang mengubah. Berita kebangkitan yang membawa kehidupan. Terima kasih Bapa. Tolonglah setiap jemaat-Mu untuk sungguh hidup di dalam kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan pujian kepada kita. Boleh kita bagi